Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Nuy, apa warahmatullahi. kabar? Alhamdulillah. Gimana nih pulang haji? Sehat-sehat, seger? Sempet agak kolaps sedikit karena mungkin adaptasi cuaca ya, tapi alhamdulillah sekarang udah baikan lagi teh. Alhamdulillah. Tuh pulang dari Mekah, dengar nggak kasus yang lagi rame sekarang? Yang Apa tuh? KDRT, rame tuh kan ya? Itu memang ini ya, itu salah satu kasus yang cukup mendunia ya teh ya, kayaknya. Dunia ya? Oh, sampai dunia ya? Dunia sampai. Ke Mekah kedengeran ya? Ada Masya Allah. juga gitu. Sebenarnya kalau kasus itu sih pas saya nggak lagi haji, Oh, cuman udah tahu. pas kemarin umroh aja sih, pas kebenaran kita pulang. Langsung mendengar kasus itu. Dia datang, dia pas lagi umroh, jadi kita selingsingan Oh, sama yang lagi rame ini si apa ya korbannya kalau Sebenarnya dibilang ya. korbannya baru datang umroh Masya itu Allah. aja sih Ya. sempet rame. nah itu ya. Nah itu minta tanggapannya Teh Nuy, kira-kira menurut Teh Nuy itu gimana tuh kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan rumah tangga atau KDRT ya. KDRT itu kayaknya udah semua sepakat, semua tidak apa namanya tuh menolak ya, atau semua tidak sepakat atas kekerasan ini. Bahkan dalam Islam pun kan kalau KDRT ini terjadi, ini menjadi salah satu hukum syariat yang membolehkan istilahnya si terutama di sini kalau misalnya korbannya istri gitu ya, perempuan ini untuk meminta cerai. Jadi berhak, kan ini salah satu alasan yang diperbolehkan gitu ya. Ya apa ya? Ya pertama juga kita ikut belasungkawa ya atas kejadian ini, sangat disayangkan. Dan sebenarnya kasus-kasus KDRT ini kan tidak hanya terjadi sekarang aja ya Teh ya. betul, iya. Sebenarnya sudah banyak gitu ya. Ada banyak sebelumnya, tapi ini sangat mencuat karena Iya. berbagai macam faktor Berbagai ya. macam faktor gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat data-data yang masuk ya ke apa namanya lewat lembaga-lembaga yang menerima aduan tentang itu cukup banyak. Bahkan setiap bulannya pun terus bertambah kan kayak begitu. Ya kita cukup miris lah dengan kejadian ini gitu ya. Yang pertama yang mungkin kita lihat kenapa ini mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kalau saya sih secara pribadi memandangnya adalah tetap ya, kalau kita sebagai umat Islam itu kembali ke pondasi ya Teh ya. Pondasi awal begitu, apa tujuan kita menikah gitu ya, terus juga komitmen di antara suami dan istri, dan jauh dari itu semua sebetulnya ya bekal keilmuan tentang agama gitu. Tentang keluarga ya. Iya, tentang keluarga, tentang apa itu kewajiban suami terhadap istrinya, bagaimana kewajiban istri terhadap suaminya, kan seperti itu. Jadi ya apa ya, kalau kita kembali lagi sih sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita ya kita harus kembalikan ke Quran dan Sunnah. Betul. Pasti ada sesuatu yang miss di situ gitu. Dan kalaupun kita memahami ya itu tidak akan terjadi. Pastilah, coba aja kalau kita telusuri gitu ya setiap kasus-kasus yang terjadi lalu kita gali, itu pasti akarnya ada miss antara hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan antara suami dan istri. Pasti itu gitu. Jadi ya intinya sih kalau buat saya sendiri sih ya saatnya kita kembali belajar lah. Betul. Untuk para suami kembali belajar bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana suami yang bisa menjadi imam yang baik, dan istri juga sebetulnya begitu. Karena tidak menutup kemungkinan, maaf aja ya, kalau di sini kan kita berusaha untuk netral. Iya. Mungkin saja dalam kasus lain ya penyebab KDRT itu bisa aja istri justru gitu ya. Pemicu ya. Yang pemicunya gitu, karena memang istri sendiri misalnya tidak memahami apa yang sebetulnya menjadi kewajiban dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di rumah, sehingga itu bisa memicu akhirnya sang suami melakukan KDRT. Ya akhirnya ya itulah, kita belajar lagi lah gitu ya. Belajar lagi tentang ilmu-ilmu kerumah tanggaan ini gitu. Gimana tuh belajarnya? Ya sebenarnya ya alhamdulillah ya sebenarnya PKS Partai Keadilan Sejahtera dengan RKI-nya itu sudah mencoba memflurkan gitu ya program-program yang berkaitan dengan keluarga itu sendiri. Kita punya program namanya Rumah Keluarga Indonesia gitu ya, yang mana di dalamnya adalah salah satunya sebagai tindakan preventif kita itu menyiapkan program yang namanya persiapan pranikah. Oh iya benar. Benar ya Teh ya. Persiapan pranikah, dan pranikah ini penting gitu, pembekalan dasar untuk para calon suami, para calon istri, bahkan
materi-materinya lebih lanjut lagi bagi calon ibu, bagi calon ayah gitu. Di situ kita dibahas tentang bagaimana sesungguhnya tanggung jawab seorang ayah itu begitu ya, bisa membawa menggiring keluarganya tidak hanya memiliki kebahagiaan, kesejahteraan di dunia saja bahkan, tapi lebih panjang ke akhirat gitu. Nah, sebenarnya ya itulah ya. Dan sebenarnya program-program RKI ini sudah meluas ya. Ada dari mulai tingkat DPD-nya sudah ada jelas, terus sekarang juga sudah masuk lagi ke tingkat kecamatan, bahkan sudah merata ya, di beberapa daerah itu sudah mulai program-program ini masuk ke tingkat-tingkat desa gitu atau kelurahan. Nah, jadi ya silahkanlah, itu sebagai tindakan preventif ya Teh ya. Pencegahan. Jadi sekolah pra gitu betul. Ya, pranikah. Kalau yang udah dalam pernikahan kalau yang dalam pernikahan, nah mungkin dalam kasus-kasus yang kayak sekarang ya, ada kasus KDRT ini, kita kebetulan juga ada suatu program yang namanya Biro Konsultan. Jadi kita ada beberapa kecamatan sudah ada nih Teh, khususnya di Kabupaten Bandung ini, per kecamatan itu sudah ada konsultan Rumah Keluarga Indonesia. Oh gitu. Iya. Boleh curhat ke situ berarti. Boleh banget Teh. Justru kita tuh harapannya ini tuh benar-benar dijadikan salah satu solusi awal lah ya buat mereka-mereka yang memiliki permasalahan rumah tangga. Jadi jangan nunggu itu sampai meledak, Teh, gitu ya, meledak besar gitu. Iya gitu. Kita bisa di situ bisa sharing, kita bisa banyak belajar. Ini gimana ya? Kayaknya saya ada kekurangan. Bagaimana saya misalkan menjadi seorang istri, kenapa ya suami saya begini? Saya harus bagaimana? Mungkin kalau ini di awal sudah terdeteksi ya Teh ya, sudah terdeteksi dan mulai dikonsultasikan dengan konsultan-konsultan yang sudah tersebar di kecamatan, mungkin ini bisa menjadi menahan ya, menjadi filter agar tidak terjadi lebih lanjut lagi sampai besar gitu. Nah, makanya harapannya ya buat teman-teman, para perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga untuk para laki-laki, ibu, bapak, suami, istri begitu. Coba deh silaturahim ya. Betul. Ke Partai Keadilan ya, gitu kan, PKS ya. Dengan RKI-nya insya Allah pasti kita akan bantu sebisa yang kita mampu gitu. Luar biasa. Nah, kan rata-rata yang datang RKI itu ibu-ibu ya Teh ya, ibu-ibu gitu ya, karena mencari kegiatan dan sebagainya. Ini kadang-kadang kan yang bermasalah itu bukan hanya ibunya. Betul. Gimana tuh kalau buat bapak-bapaknya? Kita punya wadah juga nggak Teh? Ya. Alhamdulillah soon. Waktu dekat. Dalam waktu dekat kita akan launching yang namanya Klub Ayah ya. Harapannya juga di situ para ayah mau bergabung sih Teh. Ya, karena memang sepertinya agak sulit ya Teh ya. Kita untuk mengajak para bapak, para ayah ini untuk mau belajar. Karena sebetulnya kan kalau kita ngomongin urusan parenting ya Teh ya, parenting itu kan sebetulnya bukan urusan ibu aja, ya, bukan urusan ibu, bukan kewajiban seorang ibu untuk mendidik. Bukan ibu saja. Iya, ibu saja untuk mendidik anak-anaknya, tapi di situ juga ada peran penting ayah yang harus ikut memberikan sumbangsih, bahkan harus berimbang, bahkan harus lebih kali ya perannya itu gitu ya dalam mendidik anak-anak. Ya. Lanjut ya, jadi gimana Teh untuk bapak-bapaknya? Untuk bapak-bapaknya ya, jadi harapannya sih yuk bapak-bapak yuk kita sama-sama mau bergabung dengan Klub Ayah ini, kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang baik gitu ya, karena memang ayah itu tugasnya tidak hanya istilahnya di luar ya dalam hal mencari nafkah begitu, tapi dia juga ada peran yang penting yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu peran domestik dalam mendidik anak-anaknya gitu ya. Karena banyak sekarang kan kejadian fenomena-fenomena yang anak-anak kehilangan sosok ayahnya begitu ya. Iya betul gitu ya. Ini janganlah sampai terjadi gitu ya. Nah, makanya mumpung gitu ya, insya Allah kita fasilitasi dari RKI ini dengan Klub Ayah. Yuk gabung ya para ayah gitu ya. Kita belajar bersama lah gitu ya. Insya Allah lah itu menjadi suatu wadah yang penting dan bermanfaat gitu. Amin.
menyikapi anak-anak remaja yang apa namanya mengidolakan sesuatu yang berlebihan deh kalau gitu. Ya, ya memang usia-usia anak remaja kan memang dia lagi mencari idola ya. Mencari idola. Wajar berarti kan ya, wajar, sebetulnya wajar. Cuman ya ini peran orang tua itu yang mencoba untuk mengendalikan gitu. Menetralisir lah tuh ya. Nah, karena orang tuanya itu juga nggak tahu yang mereka idolakan. Iya, makanya itulah perannya parenting ya, karena parenting itu fungsinya tidak hanya sekedar kita mendidik anak bagaimana secara teori, tapi mendidik anak secara update gitu loh. Aplikasi update kekinian gitu. Itu yang memang harus selalu diupdate. Kenapa parenting ada lagi dan kita harus ikut lagi gitu ya. Karena pola pendidikan mungkin waktu kita masih kecil-kecil ya gitu. Berbeda dengan kita menghadapi anak-anak kita yang sekarang gitu. Ya yang pasti sih intinya orang tua harus bijak dalam menyikapinya gitu kan. Ya semua sudah sesuai zamannya gitu. Tapi bagaimana kita memiliki keilmuan yang mumpuni untuk mencoba mengendalikan lah, kalau saya bilang mengendalikan ya, karena kalau kita mengendalikan. Jadi maksudnya kan kadang anak lepas kita tarik lagi gitu, anak menyimpang kita belokin lagi gitu. Ya tetap sih kembalinya pada akhirnya adalah bekal dasar yaitu agama gitu. Jadi kalau agama dari awal, dari basic, dari keluarga itu sudah ditanamkan kepada anak-anak, rasanya kalaupun misalkan anak-anak harus dibenturkan dengan realitas sekitarnya begitu ya, lingkungannya, ya insya Allah dia akan memiliki pegangan lah, nggak terlalu lepas. Iya betul. Iya, karena kalau untuk yang kayak begitu kita nggak bisa. Ada yang terlanjur nih, misalnya udah terlanjur terlena banget dengan yang sampai histeris ya teh ya, yang sampai gimana ya. Pokoknya ya betul lah gitu nah, itu bagaimana menyikapinya tuh ya, orang tua yang udah terlanjur anaknya ke sono. Ya kayaknya itu udah harus penanganan spesialisasi ya. Mungkin harus konsultasi ya kepada ahlinya. Mungkin kalau untuk sebagai jembatan awal ya tadi teh ya, bisa kita mencoba untuk konsultasikan kepada konsultan RKI. Kita bicarakan. Nah nanti biasanya konsultan RKI ini dia akan melihat apakah ini cukup dengan dikasihkan saran saja atau membutuhkan penanganan lebih serius. Nah biasanya kalau misalnya mereka melihat ini kayaknya udah nggak bisa diselesaikan dengan cara kita menasihati atau apa, tapi harus ada tindakan lebih lanjut dan serius, ya biasanya kita juga merekomendasikan mereka untuk ketemu dengan ahlinya langsung gitu teh. Paket lengkap berarti ya RKI ya teh ya. Insya Allah. Ada paket buat ayah, ada paket buat ibu, ada paket buat yang belum nikah. Gitu iya, manula juga sebenarnya ada loh teh. Iya. Paket manula ekonominya. Kan, ya, betul. Jadi silakan hubungi RKI terdekat gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk sharing atau konsultasi dan sebagainya gitu. Kita manfaatkan RKI. Nuhun Teno ya sami. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain dan kita ketemu di lain waktu. Amin. Ya. Waalaikumsalam.